Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua yang belum dikasih jodoh, semoga segera dikasih jodoh. Yang sudah berkeluarga belum dikasih momongan, semoga dikasih momongan secepatnya teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang sedang sangkut, semoga lekas kejemput. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, syarat wajib tetap harus selalu ada, yaitu secangkir kopi teman-teman buat menemani petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Karena secangkir kopi bisa menenangkan pikiran Anda di kala keadaan market merah merona ya teman-teman, meronta-ronta seperti ini untuk keadaan market kali ini. Dan perlu kita ingat bersama teman-teman ya, semua ini hari ini hari bisa dikatakan setelah beberapa hari kripto mengalami recover naik tipis-tipis, pada hari ini teman-teman ya mengalami minus seperti ini. Memang karena gejolak berita yang kurang enak di luar sana gitu teman-teman, hingga akhirnya ya market terkena imbasnya juga. Padahal kalau kita melihat dari data CPI ya kan, suku bunga itu sudah mulai mereda gitu teman-teman, di mana data CPI sudah mulai turun ya kan. Otomatis kalau CPI turun, The Fed juga nggak akan terlalu agresif gitu untuk naikin suku bunga, meskipun tetap ada kenaikan tapi nggak seagresif sebelum-sebelumnya kan, seperti itu. Oke. Nah, jadi di kesempatan petang kali ini teman-teman ada beberapa informasi nih tentang Shiba Inu teman-teman ya. Meskipun kripto kali ini mengalami gempuran yang cukup lumayan teman-teman, tapi untuk harga daripada Shiba Inu masih tertahan nih di rank harga 11 gitu teman-teman ya. Berarti di sini masih ada penahanan nih untuk harga daripada Shiba biar nggak turun lebih jauh lagi ya. Padahal target daripada Shiba Inu kemarin itu bisa menyentuh di harga ini loh teman-teman ya. Mana ya? Nah, di harga sini, di harga area 13 teman-teman, di area 13 targetnya ke arah situ gitu ya. Pikiran saya kalau bisa menembus di area 13, kemungkinan besar dia bisa meneruskan untuk kenaikannya ya, mungkin mentok di area 14,5 gitu ya, 145 atau sampai 15 gitu teman-teman ya. Nah, tapi di sini ada informasi teman-teman yang benar-benar harus kalian ketahui, dan mungkin ini juga bisa menjadi referensi juga atau patokan buat teman-teman masih mau nahan Shiba Inu atau mau ngejual, seperti itu teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita bahas ya. Oke teman-teman, jadi di sini mengapa Shiba Inu shift menjadi cryptocurrency untuk Big Ethereum atau Wealth Ethereum ya teman-teman. Di sini pun pasti menjadi pertanyaan dari teman-teman semua. Kenapa Big Wealth Ethereum itu bisa dikatakan mau gitu membeli Shiba Inu, menahan Shiba Inu gitu ya kan? Pasti banyak benak dari teman-teman juga bertanya-tanya gitu teman-teman. Oke, jadi cari tahu bagaimana Shibarium mengaruhi investasi paus di Shiba Inu. Salah satunya yaitu tadi teman-teman, sebelum Shibarium ada rumor-rumor Shibarium, memang Shiba Inu ini sudah diakumulasi oleh para paus gitu, dan di-share oleh para paus ya teman-teman. Apalagi semenjak rumor Shibarium itu datang gitu teman-teman, di sini malah paus itu selalu mengakumulasi, meskipun dampak penurunan ini ada beberapa faktor teman-teman ya. Jadi yang pertama itu keadaan market. Oke, keadaan market yang membuat Shiba Inu ngikutin tren bearishnya kembali. Yang kedua yaitu ada penjualan dari paus juga gitu teman-teman ya. Dari market mengalami downtrend, paus ngejual ya otomatis ikut turun, tapi untungnya masih ketahan gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama, Shiba Inu shift terus hadir di pasar cryptocurrency karena memegang Ethereum yang besar terus mengakumulasinya. Oke. Menurut data dari Wallstat, Shiba sekali menjadi altcoin yang paling sering dibeli oleh Wealth Ethereum. Jumlah rata-rata yang dipegang oleh pemegang besar ini adalah 505 miliar Shiba. Nah, rata-rata dari 100 paus Ethereum ini teman-teman ya, rata-rata dia itu memegang 505 miliar token Shiba Inu yang mewakili 16,87% dari total nilai yang dipegang oleh investor tersebut. Nah, akibatnya Shiba telah menjadi aset paling signifikan ketika yang dipegang oleh investor Ethereum teratas, hanya mengikuti Ethereum dan stablecoin USDT ya teman-teman. Oke.
Nah, jadi kita sedikit mengulas tentang teman-teman pertanyaan dari rekan-rekan juga, bahwasanya saya juga heran gitu ya kan, saya juga sendiri juga heran gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, banyak orang yang ngeluh dengan harga Shiba saat ini, banyak sekali teman-teman ya. Jadi gini, kemarin waktu hijau ya kan, waktu hijau mereka berbondong-bondong, banyak sekali yang terkena FOMO ketika Shiba Inu naik di rank 16%-an. Mereka pada masuk, berani mereka masuk ya, padahal kenaikannya sudah di atas 10%. Mereka berani masuk ya. Dan ketika harganya koreksi seperti ini, mereka ngeluh, wah malah turun, giliran masuk turun, kenapa ini begini bangke. Pokoknya banyak keluhan seperti itu teman-teman. Herannya saya, ketika dikasih harga turun merah kemarin kemana aja bor, kan seperti itu ya. Itulah ya mindset dari kekurangan mindset dari orang-orang Indo, kurang lebih sedikitnya seperti itu. Ketika dikasih harga diskon merah ya, harganya turun, sudah diskon 80% sampai 90% dari all time high-nya, mereka nggak berani masuk. Tapi ketika sudah ada tiang hijau membentuk lumayan tinggi, mereka malah berani masuk. Kan kesalahannya sebenarnya di situ gitu ya kan. Jadi buat teman-teman semua, usahakan jika mau masuk, usahakan pas momen koreksi teman-teman. Jangan sekali-sekali masuk pas momen menunjukkan tanda-tanda kenaikan yang mungkin di atas 10% kalian masuk. Jangan ya teman-teman, takutnya ya terjadi hal seperti ini gitu. Tapi kalau untuk Shiba Inu, walaupun kemarin nyangkut dan maki-maki, wah sangkut nih di Shiba begini-begini. Tapi ingat ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi, ketika kalian mau ngenahan Shiba Inu sampai masa bulan, mungkin tahun depan atau tahun 2025, saya yakin uang kalian akan berlipat ganda gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Karena apa? Masih banyak hal besar yang ada di Shiba Inu, di mana ada stablecoinnya, Shibariumnya, token trade-nya yang belum meluncur gitu. Masih ada harapan besar untuk kita dapat cuan dari Shiba. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Mau harganya turun, kalau turun saya malah senang sebenarnya teman-teman. Harapan saya apa dari Shiba Inu? Harapan saya itu nambah zero kemarin itu sebelum dia kill 10 ya. Untuk apa? Mengakumulasi, saya masuk kembali. Cuman ya nggak mampu nambah zero, tapi dia malah kill zero. Saya juga seneng gitu, karena saya juga dapat hasilnya ketika kemarin sempat turun gitu teman-teman. Seperti itulah ya. Jadi nggak usah panik buat rekan-rekan semua yang pegang Shiba ya. Saya yakin kedepannya Shiba pasti akan naik kembali kok. Jadi kalian tetap tenang gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini Shibarium adalah salah satu pembaruan yang paling dinantikan untuk komunitas Shiba Inu, dan mungkin menjadi salah satu katalisator penumpukan paus. Fitur barunya adalah layer 2 yang akan menandai evolusi ekosistem Shiba Inu teman-teman ya. Saat ini Shiba Inu ada di jaringan Ethereum, yang berarti altcoin tunduk pada batasan platform kontrak pintar terkemuka ya, termasuk transaksi lambat dan biaya bahan bakar yang tinggi ya. Maka dari itu Shiba Inu ngeluarin solusi layer 2 untuk mempercepat transaksi juga, mengurangi biaya gas fee-nya atau transaksinya biar lebih murah gitu teman-teman. Nah, agar pemegang Shiba Inu tidak lagi harus menghadapi masalah ini, Shibarium sedang dikembangkan dan akan membawa lebih banyak stabilitas transfer Shiba dan keamanan untuk ruang keuangan yang terdesentralisasi dan kerangka pengembangan yang diperluas. Selain itu, dengan Shibarium, Shiba Inu dapat memperluas kehadiran di sektor non-fungible token NFT, metaverse, dan inovasi terkait Web3 lainnya. Akibatnya Shiba Inu dapat menjadi lebih menarik bagi investor yang masih memasuki pasar cryptocurrency. Nah, inilah ya teman-teman ya, salah satu alasan juga untuk big whale masuk, salah satu alasan juga untuk tetap bertahan gitu ya. Jadi referensi juga gitu teman-teman, mengingat fungsional daripada Shibarium sangat banyak nantinya ya. Dan kalau kita lihat use case di dunia nyata kan Shiba Inu udah ada gitu teman-teman. Shiba Inu sudah kegunaannya itu banyak di skala dunia nyata lah intinya ya teman-teman ya, bukan hanya di dunia kripto ya, kripto aja gitu, maksudnya di sektor perdagangan, sektor perhotelan, sektor pertiketan ya kan, sektor pertaksian itu Shiba Inu masuk gitu teman-teman, bisa digunakan untuk membayar. Nah, jadi suatu aset yang memiliki fungsional yang sangat nyata, maksudnya fungsi di dunia nyata gitu teman-teman ya,
nggak usah perlu dikhawatirkan karena dia tetap akan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, kurang lebih seperti itu. Jadi buat Shiba Inu tetap semangat ya, meskipun harganya digocek-gocek kayak gini naik turun tetap semangat dan salam cuan.